Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kosinus. Di sini ada lingkaran yang berada pada koordinat kartesius dengan pusatnya yaitu 0,0. Komponen X digambarkan dengan kosinus dan komponen Y adalah sinus. Terdapat sebuah garis yang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Dan jari-jari dari lingkaran ini adalah satu satuan, sehingga titik P dapat diketahui sebagai cos 30 sin 30, di mana cos 30 adalah setengah akar 3 dan sin 30 adalah setengah. Kemudian, apabila kita gambarkan garis lain yang membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X, maka titik tersebut yaitu titik Q akan berada pada koordinat kartesius cos 45 sin 45, di mana cos 45 adalah setengah akar 2 dan sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian, untuk titik tersebut bisa kita hubungkan dengan diagram kartesius, sehingga menjadi seperti ini. Sehingga dapat diketahui garis ini adalah kosinus theta dan garis ini adalah sinus theta. Untuk menggambar fungsi Y sama dengan cos X pada lingkaran yang nantinya akan dihubungkan pada koordinat kartesius, kita memerlukan kosinus X berada pada ordinat sumbu Y, sehingga lingkaran akan diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Apabila awalnya kuadran 1 berada di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, dan kuadran 4 di sini, maka akan berpindah tempat. Kuadran 1 akan berada di sini, kemudian kuadran 2 ada di sini, dan di sini kuadran 3, dan kuadran 4 akan berada di sini. Sehingga sudut nolnya akan dimulai dari sumbu Y, dan nilai kosinus theta sudah diwakili oleh ordinat sumbu Y. Telah kita pelajari sebelumnya bahwa kosinus dari 0 derajat adalah 1, sehingga dapat digambarkan seperti ini, di mana membentuk 0 derajat terhadap sumbu Y, dan nilainya adalah satu satuan, karena jari-jari dari lingkaran yang kita gambar adalah satu satuan. Selanjutnya, untuk sudut yang membentuk 30 derajat terhadap sumbu Y akan memiliki nilai sumbu Y sebesar atau akan memiliki nilai kosinus sebesar 1/2 akar 3, di mana nilai ini didapat dari jarak titik dan apsis sumbu X. Selanjutnya, untuk sudut yang membentuk 45 derajat dengan sumbu Y, telah kita ketahui bersama bahwa nilai dari kosinus 45 adalah setengah akar 2, sehingga jarak titik tersebut dengan apsis sumbu X adalah setengah akar 2 satuan. Selanjutnya, untuk sudut yang membentuk 60 derajat dari sumbu Y dapat diketahui
nilai kosinus dari 60 derajat ini adalah setengah. Dan sama seperti sudut-sudut sebelumnya, setengah menandakan jarak titik dari apsis sumbu X yang merupakan nilai ordinat Y. Selanjutnya untuk sumbu 90 derajat, di mana nilai dari kosinus 90 derajat adalah 0. Mengapa bisa 0? Itu karena nilai dari sumbu Y adalah 0, karena ia tidak memiliki jarak atau karena titiknya berada pada sumbu X dan tidak memiliki nilai ordinat Y. Sehingga apabila kita tarik garis dari titik-titik koordinatnya akan didapatkan grafik fungsi kosinus seperti ini. Ini untuk kuadran pertama. Selanjutnya untuk kuadran kedua, yaitu mulai dari sudut 90 derajat hingga 180 derajat. Untuk sumbu 120 derajat, ternyata jarak dari titik dengan apsis X akan sama seperti sudut 60 derajat. Sehingga nilai dari kosinus 120 derajat adalah minus setengah. Kenapa minus? Karena ordinat Y-nya berada di bawah apsis X sehingga nilainya minus. Lalu bisa kita hubungkan titiknya dengan diagram Kartesius. Lalu untuk sudut yang lain yaitu sudut 135 derajat, sama halnya dengan 120 derajat, sudut 135 derajat ini memiliki nilai kosinus yang sama karena ia memiliki jarak yang sama dengan apsis X, yaitu setengah akar 2 satuan. Namun nilainya di sini minus karena berada di bawah sumbu Y. Selanjutnya, untuk kuadran ketiga yaitu mulai dari sudut 180 hingga 270. Sudut 180 memiliki nilai kosinus min 1 karena memiliki jarak 1 satuan dari apsis X. Sedangkan untuk sudut 210 derajat, nilai dari kosinusnya akan sama dengan sudut 150 derajat. Hal ini karena titiknya memiliki jarak yang sama, yaitu setengah akar 3 dari apsis X, yaitu minus setengah akar 3. Selanjutnya, untuk sudut 225 derajat, nilai kosinusnya adalah minus setengah akar 2. Sudut 240 derajat memiliki nilai kosinus yang sama dengan sudut 120 derajat, di mana nilai kosinusnya adalah minus setengah. Ini akan terus berulang, begitu juga pada kuadran 4. Misalnya, pada sudut 315 derajat yang sama, nilai kosinusnya yang sama dengan sudut 45 derajat karena kesamaan jarak antara titik dengan apsis X. Apabila sudah tergambar semua titik pada koordinat Kartesius, maka grafik fungsi kosinus X akan menjadi seperti ini. Dapat diketahui nilai maksimum dari grafik fungsi Y sama dengan kosinus X adalah 1 dengan nilai minimumnya minus 1. Sedangkan amplitudonya dapat dilihat dari titik 0 sumbu Y ke titik dengan nilai sumbu Y terbesar, sehingga dapat diketahui amplitudonya adalah 1. Lalu, periode grafik fungsi tersebut adalah 360 derajat, yang artinya kurva akan berulang setelah melalui sudut 360 derajat.